Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kol-kola semua, kol-kola sughra dan kol-kola kubra. Qul huwallahu ahad kubra, Allahus samad kubra, lam yalid sughra, lam yalid walam yulad, yulad kepanjangan, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ulang. Qul huwallahu ahad abata, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sama, ini juga banyak kol-kolannya. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ulangi. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Anas, nun bertasdid untuk dengungnya sampai 3 harokat. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatin yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Al-Imran ayat 104. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, malam ini Rabu tanggal 7 Desember 2022
kita bisa bertemu lagi, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah atas kemampuan nikmatnya sehingga kita semuanya sehat. Yang kemarin sakit sehat, yang kurang sehat sekarang semakin lebih sehat, sehingga anak-anak semua bisa mengikuti kegiatan rutin mading kita yang kalau hari Rabu adalah dengan tema akhlak, kemuhammadiyaan dan ibadah. Gampangnya ismu, al-Islam dan kemuhammadiyaan. Al-Islam itu ada akhlak, ada ibadah, ada akidah, dan ismu adalah kemuhammadiyaan. Kesempatan malam ini Pak Afan akan menyampaikan dua hal. Yang pertama terkait dengan kemuhammadiyaan murni, dan yang kedua kembali kajian kita masalah sholat. Kalau yang lalu itu sampai kepada kita berdiri dari tahiyat awal menuju rakaat ketiga. Nah, ini nanti adalah bagaimana kita melaksanakan sholat dalam rakaat yang ketiga. Tapi sebelumnya KMD atau kemuhammadiyaannya, karena pada pekan-pekan ini, bulan-bulan ini adalah bulan permusyawaratan dalam Muhammadiyah, yang beberapa waktu yang lalu 18 sampai 20 November melaksanakan muktamar, kemudian muktamar Muhammadiyah Hansyah, kemudian 2, 3, 4 hari yang lalu muktamar Nasihatul Aisyah. Nanti dalam bulan Desember ini tanggal 24, 25 Desember akan ada musyawarah wilayah Muhammadiyah Jawa Timur yang dilaksanakan di Ponorogo. Kemudian nanti setelah Muswil seperti yang Pak Mas sampaikan yang lalu, akan ada musda di Surabaya, akan mengawali yaitu tanggal 24 Februari 2023 itu akan ada musda, musyawarah daerah Muhammadiyah Kota Surabaya. Setelah itu nanti akan ada musyawarah cabang tingkat kecamatan, tingkat cabang. Untuk Kerembangan belum diagendakan, kemungkinan kalau sebelum puasa mungkin saja, tapi nampaknya karena bulan puasa itu nanti tanggal 23 Maret itu sudah 1 Ramadan. Jadi 23 Maret itu sudah 1 Ramadan. Sedangkan musdanya tanggal 24 Februari. Kemudian dilanjut dengan muscap. Nampaknya kok terlalu dekat. Barangkali mungkin nanti muscapnya bulan puasa, bulan Ramadan atau setelah bulan Ramadan nanti. Ini terkait dengan itu Pak Afan akan menyampaikan dalam kesempatan malam ini adalah yang namanya urtum. Yang sekolah di SMP mungkin kelas 3 sudah diajarkan ini. Ya, ada yang di SMP Muhammadiyah 11 sudah diajarkan urtum. Belum? KM? Belum? Ya. Apa itu urtum? Urtum itu organisasi otonom. Catat. Yang baca catatan catat. Urtum. Biar kenal di Muhammadiyah sampai. Baru nanti setelah urtum sholat, baru nanti setelah sholat ada waktu saya coba satu persatu. Apalah doa sholat mulai iftitah kembali saya minta satu persatu, karena nanti kalau udah gitu nanti kan saya sedikit yang sudah bisa ya tinggal melancarkan. Oke, urtum
organisasi otonom. Nanti Pak Afan tidak menjelaskan sejarahnya masing-masing, hanya macam-macamnya saja biar tahu berdasar hari kelahirannya. Organisasi otonom sudah. Organisasi otonom adalah organisasi yang ada di dalam Muhammadiyah, organisasi yang ada di dalam Muhammadiyah dan mempunyai hak otonom sendiri-sendiri teknis. Kalau menulis dikte itu nggak usah lihat temannya. Kalau sekiranya ketinggalan dilatih aja, ziarahi nanti. Kalau tanya temannya takut terus kamu, ada baru gak iso terus karena kamu dengarkan kok pilih takut terus saya. Ya. Sekali lagi, organisasi otonom adalah organisasi yang ada dalam Muhammadiyah dan mempunyai hak otonom sendiri. Hak otonom itu apa? Dalam kurung mengatur dirinya sendiri. Hak otonom itu artinya mengatur dirinya sendiri serta memiliki ADART sendiri. Apa Pak ADART itu? Siapa tahu? ADART itu apa? AD itu anggaran dasar, ART anggaran rumah tangga. Memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sendiri. Anggaran rumah tangga itu apa? Jangan dikonotasikan anggaran belanja. Anggaran rumah tangga itu artinya aturan di dalam mengatur organisasi. Itu namanya ADART. Ya. Tapi karena ini otonom, ADART-nya tetap tidak boleh menyalahi ADART-nya Muhammadiyah. Ibarat undang-undang, semua undang-undang di pemerintahan kita itu tidak boleh menyalahi undang-undang dasar. Itu namanya. Ya. Lah, kenapa kok ada, gak usah tulis sini. Kenapa kok ada dibentuk otonom atau organisasi otonom? Karena pembinaannya supaya lebih luas. Pembinaannya supaya lebih luas. Oke. Sekarang macam-macam ortom. Satu, Aisyah.
macam-macam ortum. Apa tadi ortum? Organisasi otonom. Macam-macam ortum. Pertama adalah Aisyah. Aisyah ini tergolong, nggak usah tulis ini. Aisyah ini dalam Muhammadiyah diistilahkan ortum istimewa, ortum khusus. Kenapa? Karena sebagai pasangan dari Muhammadiyah. Aisyah ini adalah organisasinya ibu-ibunya Muhammadiyah. Kalau di NU namanya muslimat. Kalau di NU itu namanya muslimat. Kalau di Muhammadiyah namanya Aisyah. Mengapa kok diberi nama Aisyah? Mengikuti nama istri Rasulullah. Kalau Muhammadiyah itu adalah Muhammad dan ditambah ya, pengikut Nabi Muhammad. Maka kalau Aisyah itu tidak berarti pengikut Siti Aisyah, tidak. Cuma mengambil nama dari Aisyah istri Rasulullah. Kenapa kok tidak Khadijah? Kok Aisyah? Ini perlu tahu. Salah satu diantaranya kenapa mengambil nama Aisyah kok tidak Khadijah? Wong Khadijah juga istri Rasulullah. Lah, yang perlu diketahui anak-anak, Khadijah itu istri Rasulullah. Apa enggak? Kamu kok ketemu umak kamu mau ngomong ambil ilham. Ya. Karena kalau Khadijah itu memang istri Rasulullah, tetapi istri Rasulullah yang paling banyak menyertai mendampingi Rasulullah ketika sudah jadi Nabi dan Rasul itu adalah Siti Aisyah. Ya. Rasulullah nikah dengan Khadijah itu umur 25 tahun. Rasulullah atau Nabi Muhammad nikah dengan Khadijah ketika Muhammad umur 25 tahun, belum jadi Nabi. Kemudian Muhammad diangkat oleh Allah jadi Nabi itu ketika umur 40 tahun. Berarti berdampingan dengan Khadijah saat itu antara umur 25 sampai 40 tahun, berarti 15 tahun itu Muhammad belum jadi Nabi bersama Khadijah. Ya. Umur 40 tahun Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad umur 52, berarti sekitar 12 tahun. Siti Khadijah berdampingan dengan Nabi Muhammad ketika Nabi sudah jadi Nabi, sudah jadi Rasul. Tapi begitu umur 52 Nabi Muhammad, dalam sejarah Khadijah sudah wafat, meninggal duluan. Lah, yang paling lama bersama Nabi Muhammad SAW ketika Muhammad sudah jadi Nabi dan Rasul adalah Aisyah. Itu kira-kira seperti itu. Sehingga ibu-ibu Muhammadiyah diberi nama Aisyah. Aisyah itu lahir tahun 1918. Ingat saya gitu. Nah, ini berdasarkan kelahiran. Jadi urtum yang pertama Aisyah. Urtum yang kedua kalau berdasarkan kelahiran adalah Hizbul Waton. Kepanduan Hizbul Waton, kepanduan HW. Karena Hawir itu lahir tahun, masih ingat?
Ada pelajaran ke-Muhammadiyaan? Nah, itu kan nggak salah lahir tahun 22. Oh, tahun 8. Maaf, keliru saya. Aisyah itu lahir tahun 1916. HW 1918. Tapi tetap urutannya Aisyah dulu gitu ya. Aisyah dulu, setelah Aisyah berdiri, kemudian Hizbul Wathon, namanya Kepanduan Hizbul Wathon. Itu ortum yang kedua. Ortum yang ketiga adalah Nasyiatul Aisyah. Jadi antara pemuda dengan Nasyiah itu lebih dulu Nasyiah berdirinya. Nasyiatul Aisyah. Ya. Kalau sejarahnya berdirinya Aisyah itu ya jalan itu mengadakan pengajian khusus ibu-ibu. Yang waktu itu pengajian ibu-ibu itu karena tidak ada paksaan, maka pengajiannya diberi nama Sopo Trisno. Sopo Trisno itu sopo sing seneng, sing seneng melok ngaji, ya melok pengajian yang dalan khususnya untuk ibu-ibu. Tambah suwe, tambah akeh sing melok ngaji. Termasuk ibu-ibu yang tukang tenun, yang tukang istilahnya sekarang nyablon. Kalau sekarang tidak nyablon, ya tukang tenun itu juga ikut ngaji dengan Yai Dahlan. Karena semakin hari semakin banyak pengajian Sopo Trisno itu akhirnya dalam sejarah berubah nama pengajian Sopo Trisno itu menjadi pengajian Aisyah, khusus untuk membina ibu itu. Itu kalau sejarahnya Aisyah. Kalau sejarahnya Kepanduan Hizbul Wathon HW itu durung ana pramuka. Belum ada pramuka. HW itu berdiri tahun 1918. Pramuka durung ana, wong Indonesia durung ana. Ya. Di pramuka itu belum ada. Pramuka itu ada setelah Indonesia merdeka. Setelah Indonesia ada itu mulai tahun 1945 dan itu belum ada pramuka masih kepanduan. Pandunya yang ada di Indonesia saat itu adalah Kepanduan Hizbul Wathon milik Muhammadiyah. Yang menurut sejarah saat itu ketika Yai Dahlan pulang dari pengajian, kemudian ada tentara Belanda karena saat itu masih penjajahan Belanda. Iku apa sih? Hei, kamu yang baju merah sini duduk sini. Hei sini. Ngarep ikat temangan. Ngarep wong ikhlas dadi ka ikhlas ya. Karena melihat ya pasukan Jepang, pasukan Belanda yang ada di Jogja itu latihan baris berbaris, latihan PBB itu. Melihat itu, nah ini pemuda Muhammadiyah belum ada. Melihat ada kok begitu tegapnya yang dilatih oleh tentara Jepang, yang saat itu belum ada Jepang, masih Belanda, Portugis, itu kok begitu hebatnya. Maka Yai Dahlan mengumpulkan para pemuda-pemuda yang bermuhammadiyah tadi itu, lalu didirikan yang namanya Kepanduan. Pandunya diberi nama Hizbul Wathon, cinta tanah air. Hizbul Wathon itu cinta tanah air atau pembela tanah air. Itu tahun 18. Nah, situlah anak-anak sekalian Hizbul Wathon ya. Kemudian ortum yang ketiga adalah siapa tadi?
Nasihatul Aisyah. Begitu pula Nasihatul Aisyah, sejarahnya juga begitu. Secara singkat, ibu-ibu Aisyah yang sudah berdiri tadi itu membina anak-anak putri, remaja-remaja putri. Remaja-remaja putri itu banyak yang masih sekolah saat itu. Karena masih sekolah, maka diberi nama dengan siswa proyo wanita. Proyo itu poro, para. Siswa para wanita. Siswa para wanita berarti masih anak-anak, masih muda-muda, masih remaja-remaja itu. Lama-kelamaan siswa proyo wanita atau siswa para wanita, murid-murid para perempuan itu dirubah namanya menjadi Nasihatul Aisyah. Itu tahun 32 dirinya. Pemuda belum ada, tapi sudah ada Hizbul-Wathon. Itu. Nah, Muhammadiyah yang jalan, termasuk ibunya yang jalan juga ikut membina antara anak-anak pelajar yang pemuda-pemuda tadi itu. Nah, pemuda-pemuda tadi itu juga diberi nama awalnya adalah siswa proyo priyo. Siswa proyo priyo. Siswa para laki-laki. Akhirnya berubah menjadi pemuda Muhammadiyah. Itu. IMM belum ada saat itu. Dirungono perguruan tinggi sih dirungono akeh. Belum ada. Barulah kemudian berdiri yang namanya IPM karena sudah ada sekolah tingkat SD, SMP, SMA saat itu sudah ada, maka barulah ada namanya IPM. IPM itu tahun 60-an Mas. Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Berarti Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu urtum yang urtum yang pertama Aisyah, Hizbul-Wathon, kemudian Nasihatul Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, baru yang kelima itu adalah IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kemudian yang keenam adalah IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Berdirinya juga tidak sama tahunnya. IMM. Yes. Kemudian urtum yang ketujuh adalah Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Namanya Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Memang sekarang, mulai dulu sampai sekarang namanya Tapak Suci Putra Muhammadiyah, tidak pakai putri. Meskipun anggotanya banyak yang putri. Banyak yang putri. Ya. Bahkan anggota Kosegu itu kok ibaratnya kepolisian gitu, brimobnya polisi itu brimob, Kosegu itu brimobnya Tapak Suci, pasukan khusus. Sudah siap skalanya. Banyak Kosegu yang anggotanya jadi juga dari putri. Ini Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Sejarah singkatnya pernah Pak menyampaikan, karena saat itu juga sudah berdiri, sudah banyak pencaksilat. Nah, pencaksilat Tapak Suci juga termasuk apa? Termasuk golongan pencaksilat. Nah, ini kan juara berapa kali Zaki? Terima kasih ya. Saya sampaikan terima kasih. Tapi biar tahu sejarah, mungkin sampai juga mungkin pernah atau tidak pernah ya, pokoknya mungkin juga belum paham betul sejarahnya Tapak Suci. Nah, pencaksilat saat itu banyak berkembang ilmu tasawuf, ilmu sufi, tasawuf. Karena banyak berkembang ilmu tasawuf, ilmu sufi yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad, maka persilatan saat itu banyak diwarnai dengan ilmu-ilmu kanuragan, gitu. Ilmu-ilmu hitam. Ada yang namanya ilmu lembu sekilat,
lembu sekilan itu dibaca uang itu gak kena, mesti jaraknya sekilan. Ilmu tenaga dalam, ya. Kalau sampai melihat di video-video ya, langsung orangnya bisa apa namanya, bisa berhamburan, bisa jatuh, itu ya. Itu ilmu kan, itu namanya ilmu tenaga dalam. Nah, ilmu-ilmu seperti itu menurut Muhammadiyah banyak yang minta bantuan dari tenaga jin. Maka ilmu tasawuf yang seperti itu yang banyak digunakan oleh pencaksilat saat itu menurut Muhammadiyah tidak murni minta kepada Allah. Maka berdirilah yang namanya tapak suci. Tapak suci, tapak itu kan napak toh, nyepak, nendang. Suci dari kesyirikan, suci dari tahayul, suci dari bantuan tenaga jin. Makanya dinamakan tapak suci. Tapi tetap tapak suci itu termasuk golongan pencak silat. Jadi kalau pertandingan dunia ya pencak silat. Tapi dari sekian banyak, kalau ada turnamen macam-macam itu, kebanyakan alhamdulillah tapak suci yang menjadi juara. Hebat jadi. Tapi kemarin kalau pinter tapak suci terojok, kalau kita dalam mana apa tendang, sorok kasih tapak suci. Contoh ini, ya ini tapak suci, sejarahnya tapak suci begitu. Ini. Nah sekarang ini alhamdulillah tapak suci sudah semakin merakyat, bahkan tidak hanya di Indonesia, di Melbourne, di Arab Saudi, Mesir, itu juga sudah banyak berdiri tapak suci, luar biasa. Di Australia sudah banyak tapak suci. Belanda sudah banyak peserta tapak suci. Nah ini. Kemudian yang ke-8 ada lagi yang namanya apa? Masih ada? Untung yang ke-8. Tapak suci. Habis sudah ya? IPN, IMM, ya tapak suci ada sudah. Ya itu yang urtum resmi. Nah, urtum dalam Muhammadiyah ya itu namanya. Urtum itu. Nah, itu urtum yang ada dalam Muhammadiyah, organisasi otonom. Maknanya organisasi yang memiliki dan diberi kuasa untuk ngatur dirinya sendiri. Ngatur dirinya sendiri itu apa? Ya membuat ADART sendiri. Ya, contohnya IPM itu ada aturannya umur berapa sampai umur berapa. Makanya di SD itu tidak ada IPM. Karena SD itu umur 6 atau umur 7 sampai 12 tahun. Baru ada IPM itu di SMP, SMA, baru IPM. Antara apa? Umur 13 sampai dengan umur 18 itu kategori IPM. Umur 20 atau 19 itu sudah kategori mahasiswa, maka itu sudah termasuk IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Dan bisa IMM itu di samping IMM juga bisa menjadi anggota pemuda Muhammadiyah. IPM yang sudah kelas SMA, yang sudah SMP kelas 3 dan sebagainya juga boleh menjadi masuk pemuda Muhammadiyah. Itu. Ini kalau Nasiah juga IPN itu IMN juga bisa menjadi masuk anggota Nasihatul Aisyah yang putih. Ini organisasi otonom dalam Muhammadiyah. Karena itu anak-anak, lah organisasi otonom itu rata-rata golongan muda semua. Golongan muda semua. IPM ya anak muda, IMM anak muda, Nasiah pemuda anak muda. Ya.
tapak suci. Lah, yang tidak ada ikatan umur itu untuk yang tidak ada ikatan umurnya, tidak ada ketentuan umurnya, mulai kecil sampai tua itu adalah hizbul waton dan tapak suci. Hizbul waton itu tidak ada ketentuan umur, cuma ada golongan itu adalah mulai dari SD, usia SD sampai kira-kira kelas 2 SMP itu masih tergolong atfal. Gitu loh. Atfal itu kalau hasduknya stripnya adalah kuning. Kalau SMP kelas 2 katakanlah umur 14 sampai dengan umur 18, umur 14 sampai dengan 17 atau 18 itu tergolong pengenal. Pengenal itu hasduknya stripnya adalah merah putih. Jadi anak SMP itu mestinya hasduknya merah putih, tidak kuning. Kalau kuning itu untuk anak SD, karena kebanyakan anak SD itu masih atfal. Kemudian kalau umur 18 sampai ke atas, sampai tua, itu adalah stripnya putih yang namanya penggela. Bahkan ada kalau sudah tua itu namanya penuntun. Itu hanya dibedakan karena usianya, dibedakan golongannya. Itu kalau di hizbul waton. Kalau di tapak suci tidak ada golongan itu, adanya golongan tingkatan kemampuan diri. Yang ada sabuk kuning ya, kemudian sabuk warna kuning apa, hitam ya, melati. Sama sabuk kuning sabuk apa di tapak suci, tahu Ki? Mari sabuk kuning pertama kan sabuk kuning ya, pertama belum bersabuk ya. Kalau sudah naik tingkat sabuk kuning, setelah sabuk kuning melati satu itu apa sabuknya? Tetap kuning. Terus melati 2 ya, sampai 4. Setelah kuning baru biru, setelah biru baru ya, artinya melati 1, 2 sampai 4 gitu ya. Kemudian kan kuning ya, setelah kuning kan langsung ke biru ya. Ya, sabuk biru ya, nggak tahu ya. Ya, setelah sabuk biru itu berapa tingkatannya, kemudian baru sabuk hitam. Sabuk hitam itu sudah tingkat pendekar. Biru itu sudah pendekar. Biru itu sudah tingkat pendekar. Ya, makanya sekarang ini dengan kondisi seperti ini, kepala sekolah khususnya untuk Pimda 6 Tapak Suci Surabaya itu membirukan para kepala sekolah. Maknanya apa? Kepala sekolah SD, SMP, SMA itu dilatih tapak suci supaya jadi pendekar. Minimal pendekarnya pendekar sabuk biru tadi itu. Makanya sekarang rata-rata kepala sekolah itu sudah sabuknya biru semua. Dan itu tidak sekedar dikasih sabuk, dilatih betul. Dilatih. Untuk apa? Untuk menghadapi, melihat kondisi negara seperti ini. Jangan-jangan nanti ada orang yang menyusup neror sekolahan, paling tidak kepala sekolahnya sudah siap menangis diri. Itu. Jadi kepala sekolah itu sekarang sudah bersabuk biru semua. Ya, sudah dilatih oleh pimpinan daerah 6 Kota Surabaya. Jadi kepala sekolah sudah dilatih. Gak tahu Pak Lanang, karena Pak Lanang masih baru dilatih kemarin. Kalau Pak Arif sudah sabuk biru, Pak Arif itu sudah sabuk biru. Buku si A sudah sabuk biru, ya. Karena tahun ini program itu ada. Ya, kalau Pak Lana mungkin juga akan segera dilatih sendiri, mungkin mengerti pelatihan tapak suci itu. Nah ini di Muhammadiyah punya aturan sendiri, ya. Nah, termasuk ini kalau Muhammadiyah Aisyah itu masa jabatannya 5 tahun,
Tapi kalau pemuda NA itu semasa jabatannya 4 tahun. Satu periode itu 4 tahun, tidak 5 tahun. Nah, ini yang anak terkait dengan apa kortum dalam Muhammad. Karena itu, nah dalam kortum tadi saya katakan dalam kortum itu rata-rata adalah pemuda. Nah, para pemuda-pemuda IPM, IMM, Nasiah, pemuda, termasuk tapak suci yang anak yang masih usia muda, termasuk hawi yang masih usia muda, itu dikenal dalam Muhammadiyah namanya AMM. Apa itu AMM? Apa? Angkatan Muda Muhammadiyah. Ya, yang termasuk Angkatan Muda Muhammadiyah itu adalah IPM, IMM, Nasihatul Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, termasuk tapak suci yang usianya masih muda, termasuk HW yang usianya masih muda. Aisyah tidak termasuk AMM, sudah ibu. Paham ya? AMM, Richard Panarja. Nah, itu ketua IPM Moro Kerimanas. Itu angkatan muda, termasuk anggotanya. AMM Angkatan Muda Muhammadiyah. Nah, AMM Angkatan Muda Muhammadiyah itu punya tugas 3P. 3P. Jadi AMM itu punya tugas 3P. Yang pertama adalah apa? Pelopor. Pelopor. Pelopor apanya? Ya jadi pelopor. Melopori apa? Melopori kebaikan, ojo melopori tawuran. Sekarang ini kan lagi gencar ya, lagi rame ya. Apa? Gangster. Apa? Gangster lah ya. Gangster. Apa? Gangster. Ya, podoter, beter mulai. Rogatnya yang beda kan, sama dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ada yang membaca ketuhanan yang Maha Esa, boleh. Itu hanya dialek aja. Ya. Selamat, ada sing maca selamat pagi, ada yang membaca selamat pagi. Kan gitu kan? Ada sing maca selamat kan ada kan? Orang-orang yang dari Ambon, dari mana? Batak itu kan enggak bisa ngomong selamat kan? Selamat. Selamat kau ya. Selamat kau. Apa sih? Satu contoh, teman apa sih karena sudah lama di Jawa ya, kadang-kadang les saja sudah katut Jawa. Iya kan? Oke, itu. Nah, pelopor. Jadi apa? Memelopori kebaikan. Jangan jadi pelopor kejelekan. Ya, sampai ini termasuk angkatan muda semua, santri termasuk angkatan muda semua. Di kampung sampean harus memelopori kebaikan. Ya, Ham ya. Ham. Dengar apa? Ya. Melopori kebaikan. Apa yang masih melopori kebaikan? Sampai kalau di kampung, kalau Ilham karena di asrama ya kapati banyak bergaul dengan tetangga. Tapi kalau yang rumahnya di rumah masing-masing banyak bergaul dengan tetangga. Bagaimana pola melopori kebaikan? Di saat tidak ada kajian seperti ini, begitu terdengar adzan, sama langsung masuk menuju ke masjid mushola. Itu pelopor kebaikan. Ojo angkatan muda Muhammadiyah ke rumah adzan sih klewas ngobrol tok. Ya. Ngobrol nggone warung, ngobrol nggone pos, ngobrol nang aduh. Pernah Pak Hon sampaikan, saya sampai sekarang itu belum pernah mendengar bisikan atau obrolan anak yang di warung atau yang di pos itu ngobrol membicarakan tentang tugas sekolah. Kon PR mus kon kerjane kak krungu. Sing akeh ngobrol liyane iku apa iku? Bahas masalah bal-balan, bahas masalah main game nang HP, masalah ngerasani wong macam-macam. Itu yang banyak. Pak ada Pak yang gitu ya ada mungkin, tapi nggak banyak. Sing akeh membahas yang tidak ada guna.
Percaya enggak? Percaya silakan, tidak buktikan. Kan gitu aja. Kalau percaya silakan, kalau tidak buktikan. Kalau enggak, ada anak muda yang gerombol-gerombol, mari ngono bahas masalah sambil jalan, katakanlah, atau sambil duduk-duduk, bahas masalah tugas sekolah, masalah PR. Kalau enggak, bahas masalah kon mau sholat. Kalau enggak, hampir. Saya tidak mengatakan semuanya tidak ada, mungkin ada tapi sedikit, hampir tidak ada. Sing akeh. Wah itu banyak, arek ini jadi ditunjuk iku, mokong iku. Meneta parani. Ngono. Isine ngono tok. Termasuk yang gangster tadi itu. Pak Wan ngomong gangster tadi. Ya. Coba. Itu loh. Ya. Ketua wis cekel, tapi si ono maneh rame-rame di daerah Waru sana. Mosok kakak korek sing kapan hari di Tambasir ya, cekel itu loh, yang sampai di depannya apa Jumali, kalau nggak salah awal Ramadan ya, tahun yang lalu ya. Ya kamu jangan seperti itu. Ya, kalau bisa ya tadi itu loh, kurung adzan. Saya kalau sampai ngajak sholat sukan, isin pak, kamu nih sih, kamu tak boleh sih. Takoi, lah pokoknya boleh sholat sirat. Apa kok? Itu namanya pelopor kebaikan. Pelopor. Yang pertama pelopor. Yang kedua penyempurna. Penyempurna apa? Menyempurnakan program-program Muhammadiyah, program bapak-bapak, ibu-ibu yang belum baik disempurnakan. Menyempurnakan. Bangun masjid di Romari disempurnakan, carikan dana, mendidik masyarakat belum selesai, dakwanya disempurnakan. Itu. Dan B yang ketiga, pelangsung itu melangsungkan tugas-tugas dakwanya Muhammadiyah dan ibu-ibu Aisyah supaya dakwah itu tetap berlangsung dengan sebaik-baiknya. Itu tugas AMM 3P tadi. 3P. Tugas AMM itu 3P. Minimal sampai pelajar. Pak, saya kan tidak sekolah di sekolah Muhammadiyah. Walaupun tidak sekolah Muhammadiyah, sampai santri Muhammadiyah, santri dari dakwah. Berarti sampai juga tergolong AMM. Itu perlu. Kalau gini nggak disampaikan kan nggak ngerti sampai, harus tahu. Nah itu. Dan kalau yang saya melakukan kebaikan itu tidak ada satupun yang tidak bermanfaat untuk diri sampai masing-masing. Bermanfaat amat sangat. Oke, itu foto. Yang berikutnya, melaksanakan rakaat yang ketiga. Ingat-ingat saja. Ini sudah pernah saya sampaikan, tinggal menyempurnakan saja. Melaksanakan rakaat yang ketiga dalam sholat itu hanya sholat apa? Maghrib, isya, zuhur, asar, ternyata 4 sholat. Yang tidak ada, yang hanya 2 rakaat itu hanya sholat subuh. Sampai jangan tanya, lupa subuh itu kan waktunya enak, seger, tapi kok sholatnya cuma 2 rakaat ya. Zuhur kan tengah-tengahnya kesibukan, orang kerja juga bekerja, anak yang sekolah juga tengah-tengah sekolah, hanya istirahat. Kok 4 rakaat? Kita nggak boleh bertanya seperti itu, karena itu sudah menjadi ketentuan Allah. Kita hanya taat untuk mengamalkan. Oke. Melaksanakan rakaat yang ketiga yaitu bangkit dari tahiyat awal. Kemarin sudah Pak sampaikan, ketika bangkit dari tahiyat awal itu kalau takbirnya pakai angkat tangan. Allahu Akbar. Nah, pada saat rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat itu sama
Sama dengan apa? Sama dengan rakaat yang pertama dan kedua. Cuma rakaat pertama ada doa iftitah, ada surat. Rakaat yang kedua gak ada iftitah, tapi ada Fatihah dan surat. Maka rakaat yang ketiga itu cukup hanya surat Al-Fatihah saja, tidak pakai surat. Tapi tetap membaca apa kemarin ketika baca Fatihah? Baca apa? A'udzubillah ta'awud. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan seterusnya sampai waladhdallin amin. Hanya kalau sholatnya sholat sirri, zuhur dan asar, maka Fatihahnya juga sirri. Kalau sholatnya sholat jahar, maghrib dan isya, Fatihahnya juga sirri, tidak dibaca jahar. Apa jahar itu? Keras, sirri itu pelan. Jadi rakaat ketiga dan keempat, Fatihahnya tetap membacanya dengan membaca sirri, membaca pelan, tapi tetap a'udzubillah bismillah ya. Dan tidak pakai membaca surat sampai walau ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Langsung subuh. Pula rakaat yang keempat, bangkit dari sujud untuk menuju rakaat yang keempat, tetap takbir tapi tidak pakai angkat tangan. Cukup Allahu Akbar baca. Itu melaksanakan rakaat yang ketiga dan keempat. Gak nutup ini waktu saya untuk baca surat Qadar sholat kembali. Oke, karena nggak cukup, besok aja tak siapkan buku nilai sekalian biar enak. Kita baca dulu ya. Yang hari ini yang datang dan yang tidak datang ya. Yang datang belum tak tulis ya nanti. Ya, oke, nokin sono. Fernando ada datang. Rangga mana Rangga? Hadir tangan kanan. Oke, gak apa-apa. Tadi kamu ngomong kamu angkat tangan kiri sekalian Pak memberikan apa namanya? Bukan hukuman, memberikan akhlak. Jadi kalau angkat tangan, kalau pada kulit jangan kiri, yang kanan. Itu termasuk sopan santun. Sampai bawa Al-Quran, anggap ini Al-Quran. Sampai jangan bawa Al-Quran itu begini. Atau pegang tangan kanan tapi begini. Itu namanya gak sopan. Bagaimana? Kalau bisa tangan kanan tapi begini. Kalau tangan kiri ya tidak apa-apa. Tapi menggangnya gini. Satu ketika, misalnya ada lomba tartil Quran. Kemudian peserta nomor 3 Nazm langsung bawa Quran. Itu sama sudah kena dis apa? Dis tentang akhlaknya sudah jatuh. Paham ya? Jadi bagaimana? Ngangkatnya di sini Quran, ya sama dengan tadi itu. Nah ini, jadi itu sopan santunnya. Oke, apa lanjut? Richard Ono, Ramandika, Alvaro. Kok ini jeneng Alvaro? Jenengmu apa ini? Kok ini ganteng? Ganteng kon pidik, ganteng aku apa? Luka sih, ganteng kon akeh ganteng pidik. Aku itu aja. Oh, tambah kecil dah sih lo. Bimo. Oh, Bimo ini aktif. Ilham. Andika mana Andika?
Oke, Andika. Cok ngomong aja. Copot ilmu. Itu. Andre. Oh, itu Andre. Abrizal. Oh, itu Abrizal. Radit. Zaki. Oh iya Zaki. Arifin. Ya. Arya. Mana Arya? Kon kok sing Iqlil. Masuk. Sultan. Oh iya Sultan. Firman. Firman Saputra. Tidak ada. Stephen. Mana Stephen? Akeno bisa tamu buat daftar, nanti ada nilai Allah Makaid, ada nilai doa untuk sujud, ada nilai doa tasyahud dan seterusnya ya, biar semuanya yang sudah hafal ya tambah hafal, yang belum hafal supaya segera. Silakan ya, tolong ya untuk itu dihafalkan ya. Artinya harus hafal opo untuk dalam Muhammadiyah itu ya. Itu jangan lupa itu. Saya kira itu anak sekalian. Mudah-mudahan Allah menjadi kita dan semoga ilmu yang saya sampaikan pada kesempatan malam ini diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.